sekitar 14 tahun besok Juni. Nah, si penghuni yang lain itu say hello. Krengseng pelabuhan. Kereta api itu tidak pernah menabrak. Karena dia punya jalan sendiri. Nah, tuh. Misal tangannya ketinggalan yang lokomotif. Kita pernah. Di Lopo kan nggak ada toilet ya. Nah itu tahan kencingnya apa tipis BAP-nya itu gimana? Toilet darurat. Botol Plastik. Lebihlah berhati-hati, terutama di perlintasan yang tidak terjaga. Mantap. Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Nur Triamodo. Oke, selamat malam saya ucapkan dari sebuah hotel di kota Semarang, Jawa Tengah. Di video kali ini saya tidak menyajikan video belusukan jalur kereta nonaktif, tapi saya mau wawancara atau ngobrol ngalor ngidul bersama seorang masinis yang bertugas di daerah operasi 4 Semarang. Kepada beliaunya saya persilahkan untuk perkenalan dulu. Oke Pak, namanya siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Nanto, nama panjangnya Pujiwayo Nanto. Panggilannya? Panggilan saja Nanto. Oh Nanto, oke. Saya bekerja di kru KA Semarang Poncol Dari tahun berapa? Dari tahun 2011 ya. 2011 ya. Ini berarti udah berapa tahun Pak? 2025 berarti songo tambah 15 Sekitar 14 tahun besok Juni. Woi, senior iki guys. Rodok senior. Terus lanjut. Dan saya mengawali karir dari 2011 itu, kita pendidikan dulu ya. Kita beberapa bulan pendidikan di Jogja, di BPTT Darmo Jogja itu. Oh, yang samping Balai Yasa Jogja. Ya, benar. Oke. Terus kita mulai dinas KA di tahun 2012-2013. Oh, berarti jenengan itu pelatihan di apa? BPTT Darmo Satya. itu berapa setahun tok berarti? Itu boleh dikata kita program cepat ya. Itu beberapa bulan saja sih. Kok bisa program cepat Pak? Nah, itu programnya Bapak Ignatius Jonan ya. Itu kalau mau pesan-pesan makan malam programnya Bapak Ignatius Jonan ya dulu. Itu programnya tuh mungkin kalau menurut saya beliau mikirnya mindset orang zaman sekarang tuh pintar. Jadi kita digembleng dalam beberapa bulan, diwajibkan bisa dan akhirnya bisa. Keluarlah SDM yang berkualitas seperti yang sekarang Anda lihat sekarang ini, seperti itu. Terus setelah itu kita balik ke kru, kita ke depo dulu mempelajari lokomotif. Depo mana itu? Itu kita cuma dapat di Poncol. Oh, langsung ya, Poncol. Sendiri sih, ada yang di daerah masing-masing, ada yang karena pembagian sih, istilahnya magang lah. Magang. Kita mempelajari lokomotif. Lah kebetulan kita dapat di Poncol. Oh, oke. Rumah sendiri. Oh iya, cedak omah. Nah, cedak omah. Itu kita melajari lokomotif sedemikian rupa, tata caranya mengoperasikan. Nah, ternyata dirasa kita sudah mumpuni ya. Barulah kita pengujian. Tes mental yang sesungguhnya. Nah, kita naik ke lokomotif. Jadilah kita asisten. Oh, sorry Pak. Waktu pertama jenengan tugas itu lokomotif tipe berapa yang itu dulu dinaikin? Kita di CC 201 ya. 201. Generasi yang tuir-tuir. Tahun 77 apa ya? Ya, benar. Setelah itu yang agak versi gede lagi 203. Barulah di bulan apa itu ya? Bulan Juni atau bulan di 2012-an lah. Barulah kita ke 206 tadi. Oke. Nah, karena perjalanan
karirnya step by step. Nah, dimulailah dari kegiatan langsir dulu. Nah, kita langsir pakai lok kecil, lok D mas. Oh ya, oke. Lok D di diesel hidrolik kalau itu. Nah, itu kan diesel hidrolik kan kecepatannya cuma berapa sih? Paling mentok 30 kan. Nggak bisa 50 60. Bisa tapi berbahaya. Nah, Lalu karena ngempos. langsir itu mentok 30 km per jam itu udah kenceng. Nah, demi keamanan dan safety itu tadi pakai lok DH kecepatan 30 km per jam paling mentok. Nah, sekarang kan lok D pindah ke Ambarawa buat wisata. Kan wisata mau menikmati perjalanan kan nggak perlu cepet-cepet biar bisa lihat pemandangan kan. Nah, oleh karena itu pindah ke Ambarawa tadi. Sekarang langsirnya pakai lok kecil-kecil ya, paling kecil ya 201 tadi. Oh, yang di Poncol. Nah, yang di Poncol. Di Tawang pun juga ada. Jadi kan ada dua, Semarang, Poncol sama Tawang. Sebentar, di Poncol itu ada segitiga pembalik tuh, Pak. Betul, ada. Itu jenengan pernah langsir di situ enggak? Ya, pernah. Kalau dulu tuh sering. Sekarang karena ada ya teknologi semakin canggih ya, turntable tadi. Nah, sekarang segitiga itu kadang dipakai ketika yang turntable tadi itu Bermasalah. ada masalah di mesin pemutarnya. Pantes saya waktu datang ke itu segitiga pembalik Semarang Poncol 2020 itu relnya rat-rawat, Pak. Bener. Akeh tumbuhan, akeh Soalnya kan sampah. ya, karena jarang dipakai, pakainya turntable. Nah, akhirnya situ jarang dipakai. Tapi ketika turntable jadi ada gangguan lah, istilahnya dinamo pengganti tenaga manusianya rusak, barulah pakai yang segitiga tadi. Tapi masih dipakai kok. Tapi jarang-jarang. Jarang, masih dipakai jarang. Oke, kembali ke poin Pak tadi kan jenengan pas dari 2011 pelatihan terus 7 bulan kemudian langsung pegang langsiran kan? Ya. Nah, itu selama berapa lama itu pegang langsirannya itu? Kalau kita belajar langsiran itu lumayan lama ya, beberapa tahun gitu. Nah, setelah kita sudah hafal betul kondisi emplasemen stasiun atau tata cara menggunakan lokomotif, barulah kita ke asisten masinis yang lebih besar, yaitu KA. KA berarti ada penumpang atau KA barang, tapi kita posisinya di kiri, asisten. Pertama kali bawa KA penumpang itu kereta apa? Itu dulu kalau zaman saya tuh keretanya masih ekonomi ya, masih semrawut gitu lah. Nah, Kelingan Pak, KA apa? Kalau nggak salah kali pertama itu Fajar Utama Semarang. Oh iya, dulu yang ada. sekarang berganti nama kalau nggak salah namanya Menoreh kalau nggak salah. Oh Menoreh, Semarang Pasar Senen ya? Iya. Tapi saya mentok di Cirebon saja. Oh, karena tugasan daerah Semarang hanya sampai Semarang Cirebon saja. Terus lanjut lagi tuh setelah jadi asisten itu kan butuh berapa lama ya? Mungkin ada 5 tahun 6 tahun lah. Sampai kita benar-benar hafal lintas. Istilahnya kalau latihan setir mobil istilahnya. Ya, berarti istilahnya kalau di kereta api itu banfak kening kalau bahasa Londonya. Bahasa Belandanya banfak kening itu istilahnya kalau disingkat BV. BV itu belajar mengenal lintas. Nah, lintas ini berpotensi bahaya. Di sini banyak keramaian, di sini rawan longsor gogosan atau di sini rawan banjir. Nah, kita kan mesti paham betul di poin-poin itu tadi. Nah, setelah itu dirasa kira kita sudah mumpuni lah. Nah, barulah kita nanti agak tinggi lagi jenjangnya, yaitu masinis yang sekarang saya jalani sekarang ini. Oh, berarti dari jenjang bawah dulu asisten masinis, Ya, terus betul. beberapa tahun setelah jadi asisten baru naik ke masinis. Oke. Karena dirasa mumpuni itu tadi. Oke. Oh ya, pengalaman Anda sebagai masinis itu senengnya apa Pak? Senengnya? Ya, senengnya banyak lah.
dari kita bisa lihat alam, Oh, lihat keramaian, terus ya bisa dapat pengalaman yang dagelan lah. dagelan apa Pak? Dagelan tuh ya namanya hutan ya. Oh. Namanya hutan, jarang ada penghuninya. Nah, si penghuni yang lain itu say hello. Ya, Oke. seperti itu. Kira-kira itu ingat di lintas mana? Itu kalau nggak salah di lintas Krengseng Pelabuhan. Padahal itu kan deket laut ya. Iya betul, dekat laut. Sebelahnya yang konon katanya dulu ada embel-embel penjajahannya tuh apa sih namanya? Roban. Alas Roban betul. Oh. Nah, di situ juga sebelahnya Alas Roban. Nah, mungkin yang saya hello itu kan ya bangsanya mereka juga. Oh. Soalnya kalau manusia kan nggak mungkin lah, masa di hutan saya hello seperti itu. Berarti ini pengalaman suka dagelan berarti termasuk mistis juga. Ya ada. Kalau kita mah sukanya pasti suka lah. Setiap hari kita dinas melayani penumpang kan, melayani customer juga, stakeholder, kita mesti senang. Karena dengan kita senang, kita nggak mudah capek. Konsepnya saya seperti itu. Soalnya kalau kita kondisi ini susah, kita kondisi ini marah, sedih, di bawah tempat kerja, Pasti menurut saya berantakan. kita profesional lah. Iya. Rumah-rumah, kerjaan. Oke. Tadi Pak, jenengan kan tadi say hello sama makhluk yang tidak kasat mata. Itu gimana ceritanya Pak? Mereka nampakkan diri apa ganggu apa piye? Kalau menurut saya itu mungkin kebetulan. Hanya kebetulan, soalnya saya sering lewat situ kan, sering. Nah, mereka yang bisa melihat itu mungkin banyak. Tapi karena saya jarang, ya kan, mungkin dia ingin menampakkan diri, pengen apa namanya? Eksistensi lah. Eksis. Nah, makanya dia nampaklah. Itu kalau nggak salah Mbak Kunti. Nah, lebih tepatnya Di sebelah mananya lokomotif waktu Anda itu berdinas? kalau nggak salah posisi saya di kanan, ya pas posisi saya jadi masinis. Berarti dari Semarang ke Cirebon sebelah kanan, berarti Anda pas di kita pinggir balik. laut. Oh enggak, kita pas di hutan. Jadi kita pas balik dari Cirebon ke Semarang. Oh iya. Pelabuhan kan di sebelah kanan. Nah, kita lihatnya tuh pas di posisi hutan-hutan yang deket Sendang. Di situ ada Sendang apa saya kurang tahu ya. Tapi kalau orang bilang situ petilasannya Mbah Jago katanya. Tapi kan yang mana orangnya kita juga nggak tahu. Nah itu miskanya lagi ngapain, ketawa atau senyum? Nah, itu cuma dia diem aja. Mungkin dia lagi sedih mungkin. Maksudnya berarti itu miskanya duduk di situ, berdiri di samping pohon. Pas saya lewat, nah dia nampaklah di situ. Samping pohon, Iya. sambil liatin Anda nggak? Iya, kita saling bertatap. Cuma Gini. dia nggak terlalu melihatkan muka sih. Cuma sekilas ketika saya tengok ke belakang, ya si dia sudah nggak ada. Nah, barangkali pengen eksis tadi. Tuh. Kirain miskanya itu nempel di lokomotif. Kalau seperti itu kan jarang lah. Tapi ya ada. Itu kan juga pengalaman pribadi masing-masing kan. Kan ada juga teman yang bilang konon katanya di dalam loko ada bau sesuatu yang dagelan kayak tadi. Nah, itu bener nggak? Itu ada, memang bener. Soalnya saya juga pernah mengalami, cuman saya nggak bisa melihat. Maksudnya bau seperti apa? Ya anyir, amis kayak gitu. Kadang berbau kembang. Kok bisa kayak gitu? Nah itulah ya, mungkin tadi dia mau eksis, mau ikut kita. Itu Barangkali maksudnya numpang. jenengan pas dinas di loko apa? Pas bau kayak gitu? Itu seringnya di loko tua, macam 201 atau 203. Maksudnya di lintas mana apa pas Ya, jenengan di tadi. stasiun? Seringnya tuh di lintas pelabuhan ke Krengseng. Seringnya di situ. Iya. Karena melewati Alas Roban Iya, itu ya. mungkin. Nah itu kan konon katanya sih, tapi kan saya sendiri yang apa namanya? Yang nggak punya inderaan. Cuma bisa, ini ada yang ikut. Cuma bisa merasakan saja, cuma nggak bisa melihat sedetail seperti teman-teman kebanyakan. Cuma ya itu tadi ada Mbak Kun tadi yang pengen eksis lah kalau kita nyebutnya. Itu cuma
sekali. Kalau pengalaman seperti itu kan jarang lah. Nah, Soalnya kita mikirnya yang positif-positif aja. nah itu kan dia itu Miss Kai itu kan ikut jenengan toh. Itu ke bawah sampai rumah enggak? Enggak lah. Oh, cuma di lintas itu aja berarti. Enggak, iya, cuma di situ mungkin dia kalau ikut saya nanti nggak bisa pulang. Mikirnya gitu tak? Kan iso mabur, Pak. Enggak. Mabur. Oke. Itu tadi kan pengalaman dagelan dan seneng ya. Kalau sedihnya gimana, Pak? Jadi masih Ya, kalau sedihnya itu ya macam seperti penumpang juga sih. Kalau terjadi kelambatan, kita harusnya balik cepat. Tapi Kita bisa terlambat. istirahat lebih lama. Akhirnya kita kan jadi pulangnya agak lambat. Bahkan bisa berganti hari. Kita mau ganti pemain nih, pemain istilahnya ganti awak KA, itu juga aksesnya susah. Itu kan seperti itu kan segi apa namanya nggak enaknya itu jarang lah. Soalnya kan kita gerak cepat lah, orang kereta api itu sistemnya gerak cepat, jadi sebisa mungkin penumpang itu jangan sampai kecewa. Makanya kan kita ada hal-hal yang tidak diinginkan, macam jalannya terhalang nih. Nanti tim istilahnya apa ya, kayak tim regu yang menangani seperti itu langsung gerak cepat agar lintasnya bisa kita Dilalui. lewati. Ya. Oke, jenengan kan tugas di Daupa Semarang. Nah itu tadi yang disebutkan berarti kan jenengan tugasnya dari Semarang ke Cirebon. Mentok gitu. Nah, Terus kayak kalau ke arah Surabaya. itu kalau kita ke timur itu kita mentok di Surabaya Pasar Turi ya. Berarti itu masuk mentok sampai Pasar Turi, Iya. enggak dipotong di Cepu apa mana gitu. Udah, itu kalau kita di Surabaya Pasar Turi nanti ganti pemain lagi. Itu kalau kereta yang langsungan ya. Kalau macam yang habis di Pasar Turi, kita ya sampai di Pasar Turi. Kalau kita dinasnya sampai Cepu saja, nanti ya juga ada Lanjutan. masinis pengganti juga. Istilahnya kalau kita berbagi pekerjaan. Oh. Tapi sering-seringnya dari Semarang langsung ke Turi. Ya, itu kalau kereta penumpang ya, rata-rata seperti itu. Kalau kereta barang nih, kita kemungkinan sampai di Cepu saja. Oh, Kalau kita kenapa? ke barat, itu ke Arjawina kan malah lebih panjang lagi. Oh. Ganti krunya di sana. Kenapa kok berarti yang Arjawinangun itu barang toh Iya, semen. nggak melulu semen sih, kadang peti kemas, kadang semen. Kenapa kok langsung ke Arjawinangun nggak dipotong di Cirebon? Ya mungkin karena apa namanya? Kalau menurut saya ya Cirebon itu banyak lalu lalang penumpang ya. Oh, khusus son penumpang lah. Bener. Kalau Daripada Arjawinangun kan barang. Nah bener, karena Arjawinangun itu juga ada krunya, penumpangnya juga nggak terlalu lalu lalang seperti di Cirebon, makanya kan dipilihlah di Arjawinangun sana. Di sana juga disediakan kru untuk pengganti. Nah, kalau yang ke arah Solo lewat jalur selatan, mentoknya sampai mana? Kalau saya di Semarang itu, kami kru di Semarang itu mentok di Madiun. Mentok Pol. Iya, mentok Madiun. Ya setengah-setengahnya itu sampai di Solo. Oh iya. Solo tuh boleh kata setengah perjalanan kita lah. Nah, paling panjang, paling jauh itu kita di Madiun. Oke. Jenengan kan tugas dari misal ya dari Semarang ke Madiun. Terus kan jenengan butuh istirahat di situ kan. Ya. Itu biasanya berapa jam? Kalau setahu saya sih perusahaan itu menerapkan SOP-nya? SOP-nya mungkin ya. Kita pakai 8 jam di rumah bisa dipakai lagi, 6 jam di mes bisa dipakai lagi. Itu konsepnya paling cepet ya. Paling cepet, tapi seringnya itu kita istirahat di angka 8 jam sampai 10 jam. Di mes kereta apinya? Iya. Oh. Kayak ini saya turun ini kan saya sampai di Madiun sekitar jam 1 Satu malam. Kita siap dinas lagi jam 11, berarti kan ada 10 jam Untuk istirahat. Menurut saya itu juga lumayan cukup lah kalau cuma buat istirahat di tempat kerja, nggak terlalu capek juga. Tapi kan juga ada sing konsepnya
berangkat langsung balik, macam kita kalau Semarang tuh Kedung Sepur. Kedung Sepur kan cuma beberapa jam saja, langsung balik. Itu kalau nggak salah tuh 1 jam, sekitar 1 sampai 2 jaman lah kalau di Semarang itu kan rutenya juga dekat, terus apa namanya Kereta keretanya lokal juga lokal lah istilahnya, jadi kan nggak perlu lama-lama langsung balik. Jenengan pernah pegang Kedung Sepur juga? Iya. Tapi nggak sering, tuh? Enggak, itu kan kalau kita dinas itu kan bergantian. Oh, Hari ini saya membawa Mata Remaja, besok bisa jadi saya bawa Argo Anggrek, bisa jadi nanti habis Argo Anggrek kita Argo Sindoro, bisa lagi nanti ke Menoreh. Jadi istilah rolling. Enggak cuma itu saja. Untuk liburnya gimana ya? Kalau libur boleh dikata itu seminggu sekali lah. Oh, dapat jatah seminggu sekali. Ada liburnya lah, masa nggak ada liburnya? Kita kan juga butuh istirahat. Nah, kita Libur 1 hari? Ya libur kita 1 hari. Oh, oke. Berarti sebulan 4 kali ya liburnya? Iya betul. Sebulan 4 hari. Lah bisa lebih, tapi dengan cara cuti. Cutinya itu per tahun jatah Ya berapa? normal lah mas. Kita cuti 12 hari ya. 12 hari. Oh. Tapi kalau untuk cuti keagamaan mungkin beda lagi ya. Ini kan cuti tahunan biasa. Tetap di 12 hari. Paling enggak kan pinter-pinternya kita lah mengatur waktu buat kita sendiri kan, buat kita istirahat, buat jaga badan kita biar kita fit untuk dinas juga. Kan kita kan dituntut konsentrasi tinggi. Nah, makanya kan kita sepandai-pandai lah kita mengatur badan lah, istilahnya kesehatan kita dijaga benar-benar. Oke. Sekarang minum dulu Om. Oke. Salib. Tos dong. Oke. Wih, mantap lur. Kapan lagi ketemu masinis ya? Terus tak undang langsung di hotel gitu. Enak pokoknya. Oke kita ngobrol lagi ya. Tadi itu ya pengalaman tentang masinis. Oke. Oh iya ini. Jenengan kan bawa kereta pernah PLH enggak? Alhamdulillah sampai sekarang kita nggak pernah ya PLH, dan kita kan nggak menginginkan hal itu. Tapi kalaupun terjadi PLH sekalipun itu kan sudah ada tim. Nah tim seperti itu kan langsung gercep lah istilahnya orang zaman sekarang bilang. Nah karena gercep itu tadi, ketika terjadi PLH cepat-cepat langsung ditangani, nggak sampai, bila perlu kan nggak sampai berhari-hari, bahkan berjam-jam. Paling kan kalau bisa mentok beberapa jam lah, tergantung PL-nya juga kan. Kalau sampai yang berat-berat seperti itu kan bisa mendatangkan bala bantuan lah, istilahnya seperti itu. Jadi kan ada timnya sendiri. Oke, bagi teman-teman yang nggak tahu PLH itu singkatan peristiwa luar biasa hebat, yaitu ketika kereta api kecelakaan lah, istilah seperti itu. Berarti jenengan belum pernah PLH, tapi pernah nggak jenengan itu nabrak orang gitu? Sebenarnya gini, ini perlu diluruskan nih. Kereta api itu tidak pernah menabrak. Karena dia punya jalan sendiri. Nah, betul. Makanya kalau kita laporan biasanya KA nomor sekian tertemper. Nah, itu kan aku kerap lihat di Facebook, kata-kata tertemper itu kan masih asing di telinga orang awam tuh. Itu tertemper tuh istilahnya gimana sih Om? Istilahnya tertemper itu kan tertabrak. Istilah tabrakan atau tertabrak atau kesenggol atau dubak lah, pokoknya gitulah. Nah, kata tertemper kan berarti kan yang kena. Nah, karena judulnya kereta api sekian tertemper truk misalnya nih, tertemper truk, berarti si truk tadi tertemper kereta api. Jadi kereta api ini tadi ketabrak truk tadi. Jadi nggak ada istilah kereta api nabrak truk, tapi yang ada truk nabrak kereta api. Seperti karena ya. Dia melintas di jalurnya kereta api. Makanya kan bagi pengguna jalan lah,
seyogianya tengok kanan kiri lah demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Walaupun ada palang pintunya. Nah, betul. Apa meneh sing rano palang pintu Nah, nih? ada palang pintunya aja perlu hati-hati, apalagi nggak ada sama sekali. Yo, contohnya nek Semarang di Kaligawe Om. Ya betul, yang kemarin itu. Yang kemarin KA Harinan menabrak truk kedelai waktu subuh itu. Yo, katanya gimana tuh kabarnya? MD enggak itu? Wah, itu saya kurang kopi ya. infonya. Masih kurang masih simpang siur ya. Tapi kan itu masih diusut-usut, diselidiki lah. Itu kan yang jelas awakannya selamat semua. Alhamdulillah. Penumpang juga selamat. Kemarin kalau saya lihat tuh logonya tuh remuk, agak remuk juga kan. Yang tertemper itu kan pakai tergede ya. Nah, logo Herina tertemper tergede ya, otomatis kan penyoknya kan ya seperti itu lah. Namanya juga logo, walaupun tonasenya besar, truknya kan juga ada tonasenya juga. Itu ya, ketika lokomotif tertemper itu tidak serta-merta kita menambah beban kerja orang Balesa Jogja Om. Nah itu gimana ya? Boleh dikata ya. Pasienku tambah akeh. Nah, bisa jadi itu kan ya itu memang tugasnya lah. Tugasnya sudah seyogianya seperti itu. Tapi biasanya itu selama masih bisa dibenerin orang depo logo ya, itu nanti dibenerin di depo logo dulu. Nah ketika itu kerusakannya sudah parah dan ada beberapa komponen yang nggak bisa diperbaiki di depo, barulah ke Balai Yasa. Balai Yasa kan berarti boleh dikata bongkar total. Dicek semuanya. Ya betul. Istilahnya kalau kita punya motor nih, nah motor yang sudah gear, penyok kita perbaiki lagi. Nah di Balai Yasa seperti itu. Kalau di depo kan sebatas membenarkan atau membetulkan, istilahnya memperbaiki kerusakan ringan. Kan di depo kan untuk perawatan. Seperti perawatan harian. Terus jenengan tadi kan belum jawab yang itu Om, apa? Jenengan pernah nabrak orang itu? Pernah belum? Kalau saya pengalaman tertemper orang itu Nah, kalau saya tertemper orang itu kalau posisi saya di kanan ya, alhamdulillah belum dan jangan sampai. Oh, berarti dari 2012 sampai dengan sekarang belum pernah tertemper orang ataupun kendaraan lain. Belum, tapi kalau pas posisi saya di kiri asisten, itu sudah pernah. Berapa kali? Itu ya udah banyak sih, 2 kali sih. Dan itu waktu itu kan gimana ya? Langsung kasihan juga sih, karena dia kan mungkin kurang konsentrasi. Kita sudah suling, kita sudah teriak-teriak sambil keluar kita kepala juga. Ya namanya takdir ya. Nah itu kan akhirnya kena itu tadi. Berarti kan tugas asisten masinis itu apa? Membantu tugas masinis. Ya. Berarti istilahnya kena lah. Itu kan ketika apa jenengan nemper orang itu kan mesti kepikiran tuh maksudnya wah awake remuk, wah iki tekan omah ora. Gimana perasaan jenengan gimana? Kalau saya pribadi ya jelas kasihan lah. Selain kasihan kan dia nggak ada unsur sengaja. Dan kita pun juga sudah sekuat tenaga ya mengurangi kejadian seperti itu. Tapi kan mau gimana lagi, itu kan juga takdir ya yang namanya hidup mati. Nah kalau soal kepikiran udah pasti kepikiran lah. Kita kan mikirnya itu tadi yang ditinggalkan seperti apa, mereka yang mengurusi jenazah gimana, itu kan juga lah kita sejauh itulah kita mikir. Soalnya kan ya namanya dilintas itu kan ya adalah istilahnya apa kayak gitu, dia melintas dia blank, kemungkinan besar tuh seperti itu, seringnya seperti itu. Nah jenengan tadi kan jelas ke ternemper orang itu 2 kali. Nah itu setelah nemper apa loknya berhenti apa langsung bablas? Itu kita harusnya berhenti.
Kita berhenti ngecek rangkaian ngecek rangkaian dan kita berhenti di stasiun terdekat ya. Nah. Kita membuat laporan. Yang ngecek lokomotif itu asisten masinis opo ada krunya tersendiri. Yaitu, apa namanya, awak KA-nya. Jadi Awak KA yang- masinis sama asisten itu juga sama-sama ngecek. Cek. Barangkali ada yang ikut, Pernah nggak? ditinggal. Misal tangannya ketinggalan yang lokomotif. Oh, kita pernah dulu pas pengalaman ya, kita dapat di Cermai duduk itu ada daging Daging opo? ya, daging orang lah pastilah. Nah, Maksudnya karena tangan opo paha? kalau utuhan kita Nggak tahu. nggak pernah ya. Nempel di Alhamdulillah mana? nggak Di- pernah. Itu kita nempel di apa namanya, di sambungan, di covernya lah. Oh, terus Covernya itu karena kita berhenti di stasiun duduk, kita buat laporan juga. Ternyata ada stasiun mana? duduk Gresik. terus kan tau di Surabaya itu loh. Iya, Gresik itu. Berikutnya yang Gresik. Gresik itu. Nah, itu stasiun duduk, kita dapat itu, kalau saya nyebutnya ada tetelan. Gajah. Tinggal dimasak. Sok. Nah, kalau doyan kebangetan kalau doyan. Sumanto. Nah, itu kita minta sama petugas stasiun, kita dibersihkan. minta bungkus plastik ya, dibersihkan, terus kita ambil, Terus kita membuat laporan. Nah, barangkali nanti dibutuhkan itu kan bisa dikasihkan. yang pihak keluarga buat betul. dikuburkan. Sama halnya ketika kala itu di hari Jumat ya, kita mau dinas anggrek, itu yang kita upload dari Surabaya itu, di situ mungkin ya ada maaf nih ya, kemungkinan itu organ Tubuh, atas, otak. ini, itu disambungkan juga. Nah, kita minta petugas kebersihan plastik, kita membersihkan. Nah, seperti itu. Setelah kejadian tersebut, apakah ada gangguan dari ya namanya mati tidak wajar, mesti kan arwahnya nggak tenang. Wah, Nah, itu ini. ada gangguan nggak itu? Nah, ini kalau menurut saya ya kayak gitu, kepercayaan masing-masing sih. Kepercayaan masing-masing, tapi menurut saya itu biasa-biasa saja. Walaupun ini lokonya yang tadinya adem ayem, rasanya sejuk-sejuk gimana, jadi agak hangat. Itu juga pernah, tapi hal seperti itu jarang. Selama berapa hari lalu? Ya itu kalau saya bilangnya berapa hari saya nggak bisa menentukan ya. Karena saya yang merasakan ganti-ganti sendiri. ya? Gitu, saya yang merasakan sendiri. Nah, kalau orang lain nggak tahu ya. Soalnya kan nanti kan dapat dari sini, nanti ganti kru Masinis, lagi ya. Kan beda lagi, bisa jadi dia nggak merasakan sama sekali. Tergantung apa ya, rezeki lah kalau saya nyebutnya lah. Seperti itu. Iya. Biasanya kan kalau ya arwah gentayangan kan ketika dia bertemu orang yang bisa melihat, biasanya dia langsung ngasih kode, maksudnya untuk disempurnakan. Tapi kalau misal orangnya nggak bisa lihat, biasa-biasa aja, ya dia lain lah. Betul. Tapi itu kan balik lagi, kalau saya ya Mas, itu kan mindset ya. Nah, selain mindset itu juga bakat. Dan ternyata saya nggak bakat berjumpa sama mereka itu tadi, makanya kan mentok ya tadi di pelabuhan Nyetok, saya hello ya, cuma gitu aja. Nah, sampai sekarang itu masih ngetoki ra? Enggak sih, Enggak. kayak gitu kan juga Keberuntungan. Nah, betul. Kalau nggak salah tuh ada yang bilang seperti ini, kalau kita bisa melihat seperti itu rezeki kita. Apesnya dia, konsepnya seperti itu, setahu saya. Makanya kan sebenarnya, makanya lah gimana ya, kita yang sebagai manusia seyogianya tuh bersyukur kita lebih daripada mereka. Seperti itu. Mereka tuh boleh dikatakan nggak menampakkan, mungkin ya itu tadi karena malu-malu, makanya kan nggak sering menampakkan. Nah, beda lagi kalau yang konsepnya iseng. Nah, beda lagi Ganggu nek iseng ya. istilahnya ganggu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sih seperti itu, pengalaman seperti itu jarang lah. Hanya beberapa teman saja yang bisa, cuman kan nggak banyak. Biasanya kalau mengganggu itu maksudnya mengganggu yang seperti apa? Ya, mentok-mentok kasih lihat saja deh Mas. Maksudnya kasih lihat pas Ya, kita lagi melintas dia menampakkan diri. Seperti kirain itu. kasih dia muncul pas kita lagi
tiba-tiba di depan loko gitu loh. Nah, itu nggak sampai lah. Oh, kan kaget Itu toh. ada. Kaget toh yo. Kalau yang menampakkan di depan logo yang sering itu bukan hantu seperti itu, tapi burung hantu. Nah, itu sering. Kalau burung hantu kan lewat, layang. Mati tuh. Iya toh, namanya burung hantu. Kalau hantu ditabrak ya Tembus. ya iya bener. Makanya. Oke. Ada kejadian mistis lain? Kalau mistis nggak ada sih sampai sekarang. Biasanya soalnya orang Indonesia senang sing mistis-mistis tuh. Nah. Yo video ini langsung mumbul. Kalau saya kan gimana ya, mistis tuh sesuatu yang biasa-biasa saja. Soalnya gimana ya, nggak terlalu begitu dipikirkan lah. Cuman kan kalau mistis biasanya nih mereka yang bisa melihat seringnya bukan pas saya dinas, tapi setelah saya dinas atau mau dinas. Contoh nih kita pulang atau berangkat pakai motor kan, tahu-tahu motor berat. Bagi mereka yang bisa melihat Ketempelan. ada yang ikut. Tapi seringnya tuh nanti sampai beberapa kilometer Hilang. udah hilang. Itu jenengan pernah ngalami? Pernah. Itu kan rumah saya kan deket hutan juga sih. Nah, itu ada yang bilang itu ada yang ikut Dari stasiun. dari rumah. Oh, dari rumah. Stasiun pun itu apa namanya nggak begitu kan ya, soalnya kan stasiun Poncol Tawang kan ramai. Kan kayak gitu biasanya tempat yang sepi-sepi. Nah, seringnya kan seyogianya nih kita sebelum masuk rumah kan ya cuci tangan, cuci kaki, Berdoa. nah lebih tepatnya Assalamualaikum. Assalamualaikum lah, seperti itu. Ada lagi? Oke. Kan waktu kemarin yang viral itu apa yang gogosan sama banjir di Gerobokan itu. Jenengan pas waktu itu bertugas ya? Wah, kebetulan itu pas saya libur. Kejadian saya libur. Nah, Kejadian. setelahnya barulah saya dinas ke sana. Dan ternyata di sana itu gimana ya? Parah lah kalau menurut saya. Nah, makanya kan sampai berhari-hari teman kita yang dilintas itu pergantian itu juga posisinya dilintas. Berarti jenengan pas itu kan libur. Setelah apa? Berarti kan jenengan menangi misal anggrek kan harusnya lewat Gerobokan itu daerah mana? Papan Rejo ya. Kan harusnya lewat situ. Dia muter lewat Gambringan Solo Balapan. Jenengan menangi tugas pas waktu itu enggak muter rute. Kita enggak mana ya Mas? Kita enggak mendinasi itu ya. Itu kalau yang mendinasinya pro timur antara Jawa atau Surabaya Pasar Turi. Jadi mereka dari timur ke Solo, itu nanti Solo baru ke Semarang. Itu pun mereka juga ada yang mengawal. Soalnya kan lintas itu kan juga jarang dipakai, makanya kan sebelum dilewati kan mesti dicek dulu lintasnya, karena jarang dilalui kan, dicek demi keselamatan, demi safety itu tadi. Nah, setelah itu barulah kereta itu lewat dengan dikawal petugas yang bertanggung jawab seperti itu. Oke. Kalau misal jenengan pas waktu itu bertugas pas banjir di Gerobokan itu, jenengan kan kayak keretanya tuh telat beberapa jam. Perasaannya gimana kayak gitu? Ya yang pasti ya mana ya, sudah ada pasti rasa capek. Yang pasti itu jenuh. Sama halnya seperti penumpang lah. Yang namanya menunggu ya tahu sendiri kan. Menunggu tuh pasti jenuh. Nah, itu dengan kita menunggu itu kan juga sudah pasti menguras tenaga ya. Nah, itulah mengapa kan di kereta api kan kalau terjadi seperti itu kan segera gercep. Bagian yang menanggulangi seperti itu kan dikasihlah penumpang-penumpang itu ya, kalau kita nyebutnya sebagai kompensasi lah, dengan harapan ya si penumpang biar nggak terlalu kecewa. Kan nggak ada yang menginginkan kejadian seperti itu kan. Ketur itu kan juga faktor alam ya, bukan faktor manusia. Betul. Ya sebenarnya faktor manusia banjir kok.
Nah, Bludak. beda banjir yang dari alam tuh, ya kan, beda sama orang yang senangnya buang sampah. Beda nih. Kalau buang sampah itu kan pasti mubal, selokan, nggak lancar kan. Seringnya seperti itu. Nah, ini kan enggak, airnya kiriman dari langit, terus melewati itu, Lugosan. soalnya kan situ kan memang rawan juga sih. Dekat Sungai Tuntang. Betul. Makanya kan boleh dikata kalau kita nyebutnya kiriman dari Tuntang dengan debit air yang sedemikian derasnya, akhirnya nerjang di situ. Beda alam sama manusia seperti itu. Oke. Kan ini di lokomotif itu ada yang AC sama non AC. Enakan dia. Nah, kalau bicara kayak AC dan non AC ya sudah pasti AC. AC lah. Konsepnya kan seperti ini. Kalau kita kerja nyaman, sudah pasti awak tidak mudah capek. Karena kita kerja nyaman, konsentrasi juga lebih fokus. Jadi kan safety, keselamatan bisa lebih Terjamin. terjamin. Makanya kan sebisa mungkin kan kalau kita bekerja dibuat senyaman mungkin lah. Nah, karena loko itu ya suatu saat lah, ini juga pengharapan dari awak nih, suatu saat nanti lokonya ada AC semua. Amin. Semoga. Pasti. Soalnya ini subscriber saya tuh ada orang humas. Semoga sih tonton orang humas. Oh iya. Semoga. Itu pasti. Biasanya AC-nya sentral apa AC rumahan? Itu lokonya khusus. Maksudnya Bukan AC kayak mobil itu, bukan. Bukan AC kayak rumahan, bukan. Itu namanya kalau nggak salah tuh apa ya? Air conditioner lokomotif kalau nggak salah. Sendiri lagi. Jadi itu nanti kita begitu masuk bisa di setel tingkat dinginnya, terus bisa ada wingnya, tapi ya itu tadi kondisinya cukup di situ saja. Tapi kan yang sudah saya jalani ini loko yang pakai AC benar-benar nyaman, betul. berarti dia kan AC-nya satu kabin mesin itu sudah tercover dinginnya. Betul. Itu kalau saya biasanya dari Cirebon sampai Semarang butuh waktu 3 jam dengan kecepatan kereta api 120-an itu kalau kondisi panas kita sampai di Semarang nih udah capek, sampai rumah pasti pengennya buruan tidur. Tapi ketika kita dapat loko yang ada AC-nya, nih kita dingin walaupun di luar cuacanya terik, panas. Nah, kita kerja santai. Sampai di rumah pun kita masih ada tenaga buat kumpul sama keluarga, berkumpul dengan orang-orang sekitar. Barulah kita nanti bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Berarti itu, kenyamanan tempat kerja itu faktor utama ya. Betul. Kalau menurut saya nih, itu faktor utama istilahnya tuh agar terciptalah keselamatan itu tadi. Safety first. Safety first. Lebih Inggrisnya seperti itu. Dengan kita kerja tenang, kita kerja nyaman, konsentrasi kan pasti bisa fokus lah, gitu. Jadi tidak mudah capek. Tapi kan kalau kondisinya agak panas, semua bawahnya kemrungsung lah istilahnya, serakaruan, pengen dang rampung. Betul. Seperti itu, Mas. Oke. Ini pertanyaan teman-teman nih, kan masinis kan di loko kan nggak ada toilet dah. Nah itu nahan kencingnya apa pipis BAB-nya tuh gimana? Nah itu yang gimana ya? Kalau menurut saya tuh dilema juga sih. Misal ini kan jenengan tugas dari Semarang ke Cirebon itu 3 jaman. Iya. Nah, yuk maksudnya jenengan sampai katakanlah tekan mana Kendal berpipis. Nah, itu gimana? Itu kalau seharusnya ya Mas, karena itu sifatnya urus nih, juga berpengaruh ke konsentrasi juga. Seharusnya kita minta
BLB lah. BLB untuk buang air demi bisa buang air itu tadi. Tapi kan kejadian seperti itu jarang. Cuman harapan kami nih sebagai awak KA nih, kelak itu logo itu kabin dibuat nyaman, ada toiletnya. Dengan harapan seumpamanya nih kita yang dilintas mau buang air, nggak perlu kita BLB di stasiun untuk kita buang air. Cukup pakai di dalam logo itu tadi ada toiletnya, kayak logonya orang luar negeri lah. Pasti tahu lah, ada logo luar negeri itu sampai lintas negara itu kabinnya luas, di dalamnya juga ada toiletnya. Dan itu belum bisa diterapkan di Indonesia ini. Nah, pengharapannya kedepannya mungkin bisa itu, daripada seperti itu BLB dilintas ganggu. Nah betul, kereta perjalanan grafik perjalanan kereta api. Iya betul. KPK KPK ya? Ya, KPK itu kan misalnya secara garis besarnya lah. Nah selama ini gimana Om Nanto ki apa istilahnya pipis neng pas kebelet pipis neng pas bertugas gitu? Pengalaman saya nih itu karena saya jarang ya, antisipasinya sebelum kita dinas kita siapkan badan semuanya kan, lahir batinnya lah istilahnya. Nah kalaupun itu sampai terjadi itu tadi karena emergen kita sudah nggak kuat, daripada biara logo nanti bau kan mengganggu konsentrasi kan. Nah akhirnya kita mintalah izin untuk BLB. Kita selama ini pernah nggak? Kalau selama ini itu mas, apa namanya? Saya pakai WC darurat, toilet darurat, botol plastik. Lah mau gimana lagi? Nggak ada toilet, kita BLB ya, kasihan penumpangnya ya kan. Ini perlu digarisbawahi nih. Di kereta api itu nggak ada setir. Namanya apa? Nah itu adanya kita boleh katakan macam apa ya? Kalau dibilang kayak pesawat ya enggak, pesawat juga ada setirnya. Di kapal juga ada setirnya. Itu lebih tepatnya apa ya? Cuman tuas-tuas saja sih. Jadi ada tuas tenaga buat ngoperasi putaran mesin, ada tuas buat ngerem, ada tombol buat ngiling sendiri-sendiri. Ada pengamannya juga yang mesti kita operasikan. Nah pengaman itu kan sesekali mesti kita operasikan dengan tujuan biar tidak pengamannya bekerja lah, misalnya seperti itu. Iya. Kalau aku kan pernah lihat di videonya siapa yang waktu buat konten di YouTube, ketika dia tanyain pipis di saat kebelet pipis di pas dinas itu, dia tuh misalnya dari Semarang ke Cirebon, dia berhenti di Tegal selama katakanlah 3 menit, dia lari ke toilet kereta atau toilet stasiun itu waktunya nyandak apa ora? Itu gini mas, sebenarnya justru bagusnya seperti itu ya, daripada kita buang air di logo tadi ya. Ya boleh kata ngempet sedikit lah sebentar. Nah di stasiun pemberhentian kemungkinan kan rata-rata paling cepat itu di angka 3 menitan lah. 3 menit itu kalau sampai ke PAP atau PPKA terdekat dirasa jauh, ya kita buang airnya di toiletnya penumpang. Kalaupun si PPKA sudah memberi 940 dan konduktornya 941, tapi si masinis belum 935 tanda berangkat, mengerti kan berangkat kan, ya nggak berangkat mas, karena awaknya kurang gitu. Iki pipis. Nah betul, makanya tunggu sebentar, ada WKA yang mau buang air, nah ditunggulah. Kan zaman sekarang ya katakanlah Argo Anggrek itu kan ketika berhenti di stasiun itu cuma 2 menit ya? Ya sekitar kurang lebihnya segitulah, 2 menit sama 3 menit. Jenengan pernah tugas Argo Anggrek gak? Ya. Itu pernah kebelet pipis gak pas itu? Nah itu kalau kan dia 2 menit loh om. Betul. Ketika buka katok di toilet, itu gini. Ayo mangkat. Kalau seringnya kalau di Argo Anggrek itu jatuhnya pas dinas malam ya, K4 ya. Nah itu biasanya
kalau saya mensiasati dari Cirebon itu sudah pasti buang air dulu. Tapi Oh, kalau oh. sampai dilintas seperti itu Kebelet. tadi pakai toilet dadaan, pakai plastik daripada BLP. Iya. Soalnya kan boleh katakan itu kan prioritas paling Nomor satu. iya kan. Nah, akhirnya pakailah plastik. Tapi juga adalah beberapa rekan kita yang sampai BLP di stasiun terdekat itu biasanya kalau lebih parah lah BAB lah. Kan bisa jadi kan. Tapi kan kalau kartu anggrek BLB ya penumpang protes. Nah itu. Tapi apa namanya? Seperti itu kan sudah jarang sih. Dan si awak KA kan sebelum dinas pun kan sudah dipersiapkan. Makanya kan rutenya, istilahnya alurnya sebelum dinas kan di istilahnya kan ya kayak kita inilah tanya jawab, siapkah dinas, bagaimana kondisi fisiknya, jasmani rohaninya sehat apa enggak. Nah itu makanya kan di kereta api ini kan gimana ya, tingkat keamanannya itu Nomor satu. dengan tujuan kita di kepuasan pelanggan yang utama. Nah makanya kan sebelum dinas disiapkanlah awak KA yang berkualitas, berkompeten seperti itu Mas. Oke, selain kebelet pipis ya, pasti ada pertanyaan kalau yang agama Islam sholatnya gimana? Nah itu konsepnya karena sudah mendekati kepercayaan itu kan ada caranya Tayamum. sendiri. Nah biasanya tayamum. Ada juga sing konsepnya sebelum berangkat dia Wudu dulu. Ada seperti itu. Itu tergantung pribadi masing-masing juga sih. Berarti dia sholatnya sambil duduk, sambil Ya betul. nyetiri sepur. Nah, betul. Oh kalau yang di kanan tuh biasanya jarang. Biasanya nih kalau sepengalaman saya, ketika dia posisinya di kanan, itu nanti dia cari di stasiun pemberhentian yang agak lama. Agak lama itu tadi, barulah dia entah di posisi kiri atau tetap di kanan, barulah dia sholat. Kan sholat paling berapa menit sih? Nggak sampai lama kan? Nah itu kan dia melakukan ibadah itu, ibadah wajib juga dijalankan, ibadah dengan manusia juga dijalankan, kan seperti itu Mas. Nah makanya kan konsepnya pribadi masing-masing lah, dengan cara seperti itu semua bisa terkendali. Ataupun kalau yang ibadahnya modelnya apa ya sih, kayak dirangkap. Oh, jamaah. Di jamak, lebih tepatnya di jamak itu kan nanti bisa kan Mas. Bisa. Nah kalau berhenti lama nih, semuanya kereta disusul nih, kereta lambat disusul yang cepat, berhenti di stasiun dan itu kan diberi kesempatan seperti itu. Walaupun sholatnya nanti di tengah hutan sekalipun, tapi kan masih nggak ada alasan lah untuk tidak meninggalkan ibadah. Nah seperti itu. Oke, apa meneh yo? Pertanyaan akeh yo lali. Ngopi dulu. Oh oke ya, main bening ya. Bismillah. Oh ya, ini tadi kan sebelum kesini habis dinas ya? Iya, Dinas betul. apa Om? Kita tadi habis turun dari Mater Remaja ya. Dari mana? Kita dari Madiun tadi. Dari Madiun jam berapa? Estimasi berapa jam? Madiun tuh tadi sekitar jam 12-an, sampai di Semarang sekitar jam 4 ya, 4 kurang sedikit lah. Tadi sekitar 4 jam. Sekitar 4 jaman lah. Kalau nggak salah Mater Remaja itu kan masih belum new generation ya. Kalau Majapahit kan udah ya. Nah, ketika kita dengan mengendarai kereta lawas sama yang baru new generation atau mid steel atau apa itu, beda nggak rasanya? Ya pasti beda lah Mas. Bedanya apa Om? Ya apa namanya, rasanya tuh gimana ya, kalau saya yang merasakan ya, biasanya tuh di tingkat pengeremannya, terus tingkat apa namanya, istilahnya apa ya, kayak jarak anunya lah, apa namanya, istilahnya tuh kayak kita mesti tingkat waspadanya lebih. Nah boleh dikatakan gini, yang namanya barang baru, kalau kita ngerem sedikit set bisa ngerem. Nah untuk yang lama-lama kan
istilahnya ancang-ancang. Ancang. Nah, itu kenapa kan setiap kita mau jalan sebelum melewati WC pertama lah, istilahnya seperti itulah. Kita kan mencoba pengereman juga. Ancang-ancang lah istilahnya. Saya juga kalian apa? Berarti kereta itu tidak bisa berhenti secara mendadak. Nah, tidak bisa, Mas. Kan kadang Pasti itu. wong yang apa maksudnya yang pikirannya pendek kan. Nah. Pas ini sih orang rem, ada ke mobil. Wah. Nah, itu mindset yang salah, Mas. Itu kereta itu membutuhkan ratusan meter. Minimal berapa? Wah, kalau minimal berapa kita kurang tahu ya. Kita pernah mencoba itu di kecepatan Katakannya dari 120 km per jam dia harus berhenti. Itu ancang-ancangnya persiapannya itu berapa ratus meter? Sekilo apa? Ya mungkin sekitar sekilo itu tadi, Mas. Sekilo? Iya, sekilo itu tadi itu sudah gremet-gremet sudah. Itu rangkaian lawas apa new generation apa? Ya hampir new generation atau yang lawas pun sebenarnya sama sih. Yang namanya besi ketemu besi kan. Tingkat geseknya kan pasti nol kan. Nah, setidaknya kan kita ternyata di depan sinyalnya menunjukkan tidak aman nih. Kita segera mungkin kan ngerem kan. Nah, ngerem itu dipastikan sampai sinyal itu sudah bisa berhenti. Makanya kan ada istilah pengereman darurat itu tadi. Nah, itu kalau kita darurat emergency brake ya. Itu berapa ratus meter gitu loh. Nah, makanya kan pengguna jalan seharusnya mikirnya sampai segitunya, karena besi sama besi kan nggak mungkin kayak aspal sama roda karet kan seperti itu. Tadi kan jenengan menjelaskan rem darurat. Ya, betul. Nah, ketika rem darurat itu ditarik, itu ada efeknya nggak? Maksudnya rangkaian ini kayak kita rem mendadak lo numpak mobil tuh penumpangnya ya itu pastilah, Mas. Itu pasti. Soalnya kan yang namanya kita kecepatan tinggi, ternyata rodanya sudah terikat dengan rem, ya kan? Terus ditambah lagi dengan bobotnya kereta api yang tonasenya gede juga kan, pasti ada lah daya dorong ke depan. Yo amit-amit anjlok yo. Nah itu paling parah, tapi ya kayak Bintaro. Nah, kalau Bintaro itu beda lagi, Mas. Kan iya kan? Juga kan. Kan bisa juga ketika handbrake diaktifkan kan dia yang rangkaian belakang tuh itu ngumpul apa gimana? Oh iya, kan posisinya kan saling dorong. Posisinya dorong. Nah, seperti itu juga. Itu kan karena di depan sudah ada sebenarnya halangannya lah, rintangan jalan itu tadi. Nah, karena didorong dari belakang, jadilah seperti itu. Tapi ya untuk saat ini, ya bukannya saat ini, untuk seterusnya lah, boleh kata saat ini sampai kelak itu seperti itu berpotensinya tuh kecil, bahkan nol. Soalnya sekarang kita pernah coba nih emergen nih, gara-gara di depan ada Rinja nih, ternyata kita bisa berhenti. Dan itu jaraknya kalau dulu itu agak panjang, sekarang agak pendek lagi. Jadi itu tadi, karena kita berpedoman safety first, ya kan, selamat lebih prioritas kan, sebisa mungkin tuh pengereman tuh sedikit sudah bisa ngancing rem. Jadi keselamatan penumpang itu benar-benar kita prioritaskan. Berarti semakin hari teknologi perkeretaapian di-upgrade ya? Ya, betul. Betul. Berevolusi lah istilahnya. Demi kepuasan pelanggan sih. Contohnya seperti itu. Oke. Apalagi Om yang bisa disampaikan? Apa ya? Ngopi sih, selain jenengan tugas di Semarang kan, di Semarang kan punya itu kereta wisata Ambarawa. Jenengan tugas di situ juga? Ya, saya menjalani dinas itu juga sih. Tapi lebih condongnya dari Ambarawa sampai Tuntang. Nah itu tadi karena lok DH diesel hidrolik tadi di stasiun Poncol dan Tawang sudah nggak dipakai lagi, dipakailah ke Ambarawa. Dulu bawanya pakai apa? VRL apa tumpak geter? Soalnya mana, Mas? Kedung Jati sampai Ambarawa sudah nggak aktif. Mangkrak tuh 2014.
pakai truk ya gue. Ya itu adalah caranya. Ya bisa pakai truk itu tadi atau Dua log D ya gitu. Dua ya, apa satu? itu terakhir saya lihat itu ada 2. Yang satu G301 300 sama logo dari kiriman dari mana ya gitu ya. Kalau nggak salah dari Sumatera apa ya. Itu dikirim ke Ambarawa. buat Pawis tadi. Membantu tugasnya yang apa B51 sama Betul. B apa? B berapa sih? B berapa Si itu? nanjak Bedono B25. Ya. B25. Nah itu B25 sih bisa nanjak nggak ke Bedono? Bisa, cuman kan lintasnya yang nggak Lintas. memungkinkan daripada ya itu tadi kita Anjlok. memprioritaskan Safety keselamatan first. safety first. Nah karena jalan itu lintas itu nggak memungkinkan, akhirnya perjalanan itu dibatalkan, digantilah ke Ambarawa, Tuntang. lebih safety, lebih aman. Tapi kira-kira kedepannya bakal aktif lagi nggak Om dari Ambarawa ke Bedono? Soalnya kan dia kan melewati rel gigi. Sedangkan rel gigi itu di dunia ada 3, di Ambarawa Bedono sama di mana Padang apa yang lewat Lembah Anai sama satunya di Swiss. Nah itu bakal diaktifkan lagi nggak yang ke Bedono? Itu kemungkinan besar ya bisa diaktifkan, pasti bisa, cuman untuk kapannya saya kurang tahu nih, belum bisa menjawab lah. Tapi tetap bisa lah, orang itu juga apa namanya masih dalam perbaikan lah, misalnya seperti itu. Ya istilahnya tergantung apa pejabatnya mendukung atau enggak. Wih, bara Dino sing tau iko. Harapannya jenengan sebagai masinis apa Om? Pertama dari segi apa pribadi, terus di pekerjaan, terus yang terakhir kan sekarang banyak apa PLH nemper itu kepada orang-orang, harapannya seperti apa? Pertama pribadi sih. Kalau saya sih secara pribadi mau gimana pun saya ya tetap bersyukur ya bisa bekerja. Terus apa namanya, harapan saya lebih istilahnya diperhatikan lah Kesejahteraannya pasti itu. Nah terus kalau untuk harapan saya untuk pengguna jalan lebihlah berhati-hati, terutama di perlintasan yang tidak terjaga. Sering-seringlah tengok kanan kiri, pasti apa namanya bisa sadar diri lah istilahnya. Kan kalau sering tengok kanan kiri nggak asal nyelonong, itu kan juga untuk keselamatan diri sendiri. Nah gini masalahnya, beredar rumor ketika kita sudah hati-hati tapi ada istilah setan budek, itu beneran ada apa enggak? Itu kalau menurut saya tuh ya namanya juga kepercayaan kayak tadi ya, itu kepercayaan pribadi masing-masing. Tapi hal itu tidak akan terjadi jika pengguna jalan mau tengok kanan kiri. Seperti itu kan nggak mungkin kan konsepnya. Kalau mau tengok kanan kiri ketika sudah di tengah rel baru tengok kanan kiri, nah itu barulah bisa dikatakan setan budek. Harusnya sebelum melintasi rel tengoklah kanan kiri, barulah. Masa setan budek kok mau ngasih budek? Kalaupun budek kan pengguna jalan masih dikasih Mata. indera mata, seperti itu mas. Oke. Kalau untuk apa masinis tuh umur pensiun berapa? Itu umur pensiun tuh berapa ya, di angka 60 apa 50 berapa ya, sama lah seperti PNS. pegawai. Kalau PNS biasanya 58. Ya sekitar segituan lah mas, di angka 56 58 lah. Berarti jenengan kurang berapa tahun lagi? Masih lama? Masih lama. Oke. Masih muda, energik. Kira-kira mau nambah istri gak Om? Lah. Bagus sih. Saat makmum itu kan satu. Imam satu. Makmum banyak. Makmum banyak. Nah, salah satunya. Tapi kalau saya enggak. Konsepnya tuh satu.
tapi apa namanya satu tapi mumpuni gitu loh. Jadi satu itu mumpuni, nggak perlu banyak-banyak nanti juga bingung mikir gini loh mas. Kan tanggung jawab. Oh iya. Masinis kan juga dinas juga tanggung jawab membawa banyak orang. Sama halnya kita konsepnya kalau sudah dilintas kita kan tanggung jawabnya sama yang di belakang penumpang. Kalau kita di rumah Anak kita istri. ya anak istri seperti itu kan konsepnya kan misalnya kan kita tanggung jawab lah, tanggung jawab itu tadi di rumah juga tanggung jawab, di tempat kerja juga tanggung jawab seperti itu. Ya itu tadi. Ada salam buat anak istri. Sopo ngerti lihat video ini. Hai. Belajar. Ora I love you amisu ngono ki. Ngalah. Boleh dikata gini, kalau orang Gen Z nih bilang nih, laki-laki tidak pernah bercerita, ya kan? Tapi tahu jadi berita. Wih. Nah, istilah boleh dikatakan nggak perlu panjang lebar, kakean kata-kata. Yang penting pulang sampai rumah dengan selamat. Senang kan, istri anak kan juga senang kalau seperti itu. Yang Nggak penting membawa setoran beban. lancar. Nah betul, setoran lancar. I like it. Jangan lupa piknik biar nggak panik. Pokoknya seperti itulah. Tak minum lagi mas. Oke siap. Seruput. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih mas. Menurut saya itu aja cukup sih. Kita juga apa namanya persiapan dinas lagi lah. Ini kan karena kita habis turun dinas, ada waktu senggang, makanya kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Oke. Anggap aja kita mampir ngombe lah istilahnya. Oke. Nah, ini paling sampai di rumah istirahat nanti sekitar jam 3 atau jam 4 ya. Sekitar segituan lah mas. Kita Berangkat persiapan lagi. dinas lagi. Nanti bawa apa? Itu kita nanti bawa kargo. Wah, siap-siap kencang. Ya, 120. Arah mana? Kita arah ke Cirebon nanti. Cirebon. Dari Semarang sampai Cirebon. Nanti Cirebon ganti orang lagi. Nah, nanti kita baliknya di hari yang sama, tapi kita kalau nggak salah agak malam sih. Jadi di Cirebon nanti ada lah kalau 8 jam lebih kita buat istirahat. Oh iya, yuk. Sebelum video ini ditutup, pernah nggak bawa lokomotif yang istilahnya itu njuk kobong itu loh, keluar asapnya itu, pernah nggak? Kalau pengalaman saya itu dulu sebelum alat pengamannya itu ditambahi. Apa nama alatnya? Itu namanya apa sih? Kalau nggak salah Governor Meda atau apa ya? Itu istilahnya Governor. Itu kan buat mengatur boleh kata tuh mengatur debit bahan bakarnya lah atau mengatur tenaganya lah. Nah seperti itu. Jadi macam 206 ini walaupun masinis pakai not tinggi sekalipun nggak bisa sekencang kayak loko-loko zaman dulu ya. Jadi alat pengamannya itu buat putaran mesin itu tadi nanti putarannya tuh bakal step by step. Jadi semuanya kita unset nih, angkatan nih, itu tenaganya kita langsung gedein. Belum tentu nanti bisa muter kencang banget sampai keluar apinya. Nah kalau dulu itu belum ada, nggak semuanya sih. Ada beberapa yang sudah pakai, terutama 203 cc 203 itu tadi. Sprinter, Nah, istilahnya. itu di not besar pasti Keluar asap. keluar apinya. Dan itu apa? Rusak nggak sih? Oh maksudnya dia keluar asap itu? Ya sebenarnya ya itu kategori merusak juga sih. Oh. Itu kan kebutuhan putaran mesin, bahan bakarnya kan nggak sesuai standarnya. Berarti kembali lagi yang tadi nambah-nambahi pasien wong dipo. Tapi sekarang karena sudah canggih, alat pengamannya ditambahi, jadi ya orang tipu apa namanya cuma berpesan. Ini logonya sudah dirancang sedemikian rupa, tolong dirawat. Perawatan dalam arti kita yang menjalani, kita yang apa namanya mengendalikan logonya ini
seyogianya merawat lah istilahnya, jangan dirusak seperti itu. Oh ya, sekali lagi Om, kepikiran. Kan sekarang kan Argo Merbabu opo Sindoro kan TikTok model ya. Dia misal dari Gambir ke Semarang, dia berhenti di Semarang cuma beberapa jam. Dan waktu itu ada kejadian ketika Argo Sindoro opo Merbabu itu lock CC206 itu overhaul, keluar asapnya. Itu pendapat Om Nanto itu gimana? Kalau menurut saya itu ya dari segi keamanannya ya itu namanya juga gangguan ya, nggak ada yang tahu ya. Tapi kan kejadian seperti itu kan jarang. Apa karena dia terlalu terforsir karena jadi, TikTok apa gimana? Bisa jadi, tapi hal seperti itu kan karena jarang itu tadi, dan boleh dikatakan itu loko juga nggak murah, makanya kan beranilah untuk konsepnya TikTok itu pun juga nggak langsung dipakai, tetap sebelum kita dinas pun itu juga melalui pengecekan juga. Jadi misalnya dari barat ke timur sampai ke Semarang, sebelum didinaskan lagi dicek lagi ini ada potensi bahaya apa enggak, ini terus kondisinya baik apa enggak, mumpuni apa enggak, barulah itu nanti kita bawa sambung ke rangkaian terus kita jalan. Nah kalau ada gangguan di lintas itu kan kita nggak ada yang tahu, konsepnya seperti itu. Yang pasti kan tetap melalui pengecekan dulu. Berarti tugasnya masinis itu apa? Ketika sebelum dia berangkat dinas semuanya udah rangkaiannya udah oke. Tapi ketika pas di dinas ada kendala ya masinis harus bisa menganalisa perusahaan terus minta LPT. Betul. LPT kepanjangan apa? Lo lebih tepatnya tuh lo penolong ya. Itu tuh lo penolong istilahnya tuh loko untuk menggantikan loko yang nggak rusak, memungkinkan ya atau rusak tadi. Itu pun juga prosesnya nggak cepat ya mas. Itu kan butuh beberapa waktu juga. Lagi. Oke. Sepertinya sekian dulu dan udah malam juga. Mesaknya nanti jam 3 mau berdinas lagi. Oke, terima kasih Om Nanto. Jika ada kesempatan kita jumpa lagi. Sopo ngerti aku iso munggahne lokomotif. Nah, itu tidak semua orang bisa ya. Ya nanti pejabatnya siapa tak hubungi lah. Mungkin izin dulu sama yang punya. Oke, sekian dulu video saya ngalor ngidul bersama masinis yang bertugas di daerah operasi 4 Semarang, Om Nanto. Namanya siapa panjangnya? Puji Wahyu Nanto. Oke, semangat terus Om Puji Wahyu Nanto karena masa pensiun masih panjang. Setoran juga banyak. Oke. Terima kasih sudah nonton video saja. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Aryo Nur yang baru di sini, jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Semoga saya ada waktu untuk belusukan lagi karena udah lama badan tangan kaki saya tidak pernah belusukan. Next, saya pengen mengulangi ke Malang tapi nggak tahu kapan. Oke, terima kasih. See you.